Perkenalkan, nama saya Disnanita Devi dengan NIM 2302104020998. Pada video ini saya akan menjelaskan perkembangan sosial remaja di era 4.0. Sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi untuk menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Perkembangan sosial pada remaja yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Jadi remaja dapat memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik menyangkut sifat pribadi, minat, nilai-nilai maupun perasaannya, sehingga remaja dapat bersosialisasi lebih akrab dengan lingkungan sebaya atau lingkungan masyarakat. Pada masa ini juga berkembangnya sikap kecenderungan untuk menyerah atau mengikuti opini, kebiasaan, nilai, pendapat, atau keinginan dari orang lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja, yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan remaja, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi remaja. Di dalam keluarga berlaku norma-norma kehidupan keluarga, dan dengan demikian pada dasarnya keluarga merekayasa perilaku kehidupan remaja. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian remaja lebih banyak ditentukan oleh keluarga. Pola pergaulan dan bagaimana norma dalam menempatkan diri terhadap lingkungan yang lebih luas ditetapkan dan diarahkan oleh keluarga. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi remaja yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial remaja di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan remaja dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Penanaman norma perilaku yang benar secara sengaja diberikan kepada remaja yang belajar di lembaga pendidikan atau sekolah. Kepada remaja bukan saja dikenalkan pada norma-norma lingkungan dekat, tetapi dikenalkan pada norma kehidupan bangsa atau nasional dan norma kehidupan antar bangsa. Etika pergaulan membentuk perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang ketiga, teman sebaya. Teman sebaya dijadikan tempat memperoleh sokongan dan penguatan guna melepaskan diri dari ketergantungan terhadap orang tua. Kelompok teman sebaya memungkinkan remaja belajar keterampilan sosial, mengembangkan minat yang sama, dan saling membantu dalam mengatasi kesulitan dalam rangka mencapai kemandirian. Saat ini kita telah memasuki era 4.0 yang ditandai dengan semakin canggihnya teknologi yang berkembang, yaitu dengan adanya koneksi antara manusia dengan teknologi yang dihubungkan melalui internet. Remaja di era 4.0 termasuk ke dalam kategori generasi Z atau Gen Z. Gen Z merupakan generasi yang tumbuh dan berkembang dengan sebuah ketergantungan yang besar pada teknologi digital dan internet. Hal ini baik secara langsung atau tidak langsung dapat berpengaruh terhadap perkembangan perilaku dan kepribadiannya. Sehingga dengan adanya perkembangan teknologi di era 4.0 membawa dampak yang positif dan negatif di kalangan remaja. Salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi di era 4.0 yaitu mudah memperoleh informasi melalui internet, menambah wawasan, dan pada aspek sosial remaja memiliki kemampuan adaptasi yang baik, serta mudahnya remaja membentuk pertemanan dengan orang baru. Berkembangnya berbagai jenis sosial media menjadikan remaja lebih aktif berkomunikasi dengan banyak orang. Hal ini menyebabkan mereka mudah membentuk pertemanan juga beradaptasi jika harus bergaul dengan orang atau tempat yang baru. Namun, perkembangan teknologi di era 4.0 memiliki dampak negatif seperti remaja cenderung lebih menyukai hal-hal secara instan dan cepat sehingga menyebabkan remaja menjadi malas, kurangnya komunikasi verbal atau pertemuan fisik yang mereka lakukan karena mereka lebih terbiasa berkomunikasi melalui sosial media. Hal ini tentu sering kali kita jumpai pada era 4.0 di mana remaja saat ini lebih sering berfokus terhadap handphone mereka dibandingkan mengobrol secara langsung dengan orang yang ada di hadapan mereka.
karena remaja terlalu fokus terhadap handphone membuat mereka menjadi kecanduan dengan handphone. Tidak hanya itu, bagi remaja yang masih belum mampu mengontrol emosi dengan baik dapat menimbulkan terjadinya kenakalan remaja. Kenakalan remaja seperti perkelahian dan bullying pada saat ini yang telah banyak terjadi di masyarakat, di sekolah, dan tersebar di media sosial dapat dikatakan sudah melebihi batas kewajaran. Remaja saat ini memiliki kepintaran yang lebih dan mampu menangkap dan mempelajari sesuatu lebih mudah dan cepat, apalagi didukung dengan mudahnya mencari informasi di internet dapat mengarah kepada hal negatif seperti mengakses video yang berbasis kekerasan atau melakukan cyberbullying yang merupakan bentuk perundungan yang menyerang mental dan tidak melakukan kekerasan fisik. Solusi untuk mengatasi kenakalan remaja tersebut antara lain, yang pertama, sekolah dapat memberikan pendidikan moral dan etika sebagai bagian dari kurikulum sekolah, mengajarkan nilai-nilai positif dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di media sosial. Sekolah dapat mengajarkan remaja tentang etika online, privasi, dan konsekuensi dari tindakan online mereka. Yang kedua, orang tua perlu terlibat aktif dalam mengontrol media sosial remaja tanpa mengganggu privasi mereka sepenuhnya. Orang tua perlu mengenali media sosial yang digunakan remaja, membatasi akses ke konten yang tidak sesuai, serta atur batasan waktu untuk penggunaan perangkat digital. Yang ketiga, membentuk program dan kegiatan di masyarakat yang dapat membantu remaja menghabiskan waktu luang mereka dengan kegiatan positif, seperti kegiatan olahraga, seni, atau kegiatan sosial yang bermanfaat.